Tuh kan, lihat nafasnya tersengal-sengal. Nah, ini memang ada kelainan sejak lahir. Jadi, yang kemarin sempat sakit sampai 3 kali, akhirnya sekarang udah 3 bulan dan inilah penampakan yang terbaru. Tuh, kalau lihat perutnya nafasnya itu tersengal-sengal dan memang sih ada kelainan di tulang dadanya. Hai, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama juga ya, udah nggak buat video ngobrol-ngobrol di sini. Yang pasti kembali di YouTube channel Bowo Sulaiman di Daily Vlog. Dan kali ini gue lagi bermain dengan si kecil, anaknya, mak gadis, yang tempo hari 1 minggu usianya udah sakit parah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah membaik dan sekarang usianya sudah mau 3 bulan. Bayangin aja, nggak kerasa ya udah mau 3 bulan. Nah, ini dia ada suara si gadis. Dan ini ternyata memang karena kita tuh udah punya ikatan. Gue sama si ini nih udah punya bonding yang luar biasa. Jadi dia itu kalau sama gue itu nggak tahu ya, seperti nganggap itu sebagai induknya atau apa nggak tahu juga. Pokoknya akrab banget. Nah nih seperti ini. Dia ini yang paling anteng kalau diajak main di kamar. Kalau di kamar itu dia tuh diam aja. Kadang dia tidur, dia santai dan bener-bener menikmati gitu. Walaupun mungkin terkadang gadisnya nggak ada, ibunya gitu ya, induknya nggak ada. Tapi dia sendiri asik bermain aja gitu kan. Nah ini kan ada gadis baru dia nyong-nyong. Biasanya dia diem aja dan bener-bener kadang sambil tidur, santai. Dan saya udah membiasakan dia supaya bisa mandiri sendiri nanti ya, karena rencananya ada 3 ekor anak gadis yang lainnya itu nanti akan diadopsi. Ada anak-anak mahasiswa ya Universitas Bengkulu yang memang cat lover juga, yang sengaja dikasih. Ada 1, 2 ngambil sekali 2 gitu ya, dan 1 lagi ngambil 1 gitu yang jantan. Nah ternyata 4 ekor anak emak gadis ini ternyata 3-nya itu adalah jantan dan 1 ini betina nih yang sakit ini. Jadi bener-bener surprise. Kemarin kirain gue itu jantannya cuma 1, betinanya 3. Ternyata enggak, ini kebalik. Jantannya 3, betinanya 1. Nah lihat tuh kan. Jadi bener-bener anteng dan santai, dan gadis pun insya Allah sebentar lagi mau disteril. Nah ini mau disteril supaya dia tidak melahirkan beranak-beranak lagi, kawin lagi di luar, karena memang cukup repot di rumah, kucing udah banyak. Jadi demi kesejahteraan dia juga, dan dia akan tetap stay di sini di rumah. Kalaupun dia main di luar kita nggak usah khawatir lagi. Jadi kita sudah sepakat di bulan Desember ini akan mensteril si gadis gitu. Jadi kalau udah steril nanti mungkin akan lebih aman, dan untuk sementara nanti gadis sama si kerucil ini nih yang tinggal di rumah gitu. Tapi nggak tahu nih kalau si kerucil ini nanti kalau kondisinya udah mulai membaik gitu, nanti kalau ada yang mau adopsi ya udah kita lepas aja, kita kasih dengan free ya, nggak ada yang namanya harus dibayar-bayar kayak itu, enggak, pokoknya semuanya free. Jadi ceritanya dia ini mempunyai kelainan di tulang dada. Nah tulang dadanya itu tipis banget, kayak ada bolong kayak gitu. Nah jadi kelainan tulang dada inilah yang membuat nafas dia tuh pendek gitu. Kemarin diperiksa sama dokter, datang kemari, dia bilang ini tulang apa ya, abdominal atau apa, itu punya kelainan gitu. Jadi ya seperti ini gitu. Jadi dia tuh kecil sendiri, tulangnya itu benar-benar punya, kalau di dadanya tuh kayaknya ada bolong dan apa, kayaknya ini banget, rapuh banget gitu ya kesannya kalau diangkat. Itu makanya kalau dia tidur tuh napasnya pendek banget. Kalau dia main lari-lari udah tuh napasnya udah tersengal-sengal ya, karena itu tadi, karena ada kelainan bawaan dari lahir. Jadi ya gitu. Jadi dia ini benar-benar harus diberikan perhatian yang luar biasa. Nah karena waktu dia sakit, gue yang memberikan dia makanan, beli susu, kemudian kasih kuning telur, kemudian kasih madu. Jadi mungkin dia ngerasa kedekatan itu sudah mulai terjalin ya sampai sekarang, termasuk dia ini harus dikasih susu buatan. Susu buatan itu susu kambing yang dibeli di ini di pet shop gitu ya.
Dia ini termasuk paling suka sama susu ya, karena dia memang termasuk kucing yang kalah saing dengan saudara-saudaranya kalau udah minum susunya lah gadis gitu. Jadi dia tuh termasuk yang paling mengalah karena susah untuk mendapatkan susunya karena kalah sama saudara-saudaranya. Tapi alternatifnya itu tadi, diberikan susu buatan. Jadi ya seperti itulah cerita mengenai Anabul yang sekarang sudah memasuki usia 3 bulan. Dia ini 3 bulan tapi badannya paling kecil sendiri karena ya itu tadi, karena asupan gizinya, minum susunya sedikit, kemudian makannya juga sedikit, dan ada kelainan di tubuhnya ya, di anatomi tubuhnya, sehingga membuat perkembangannya agak terhambat. Tapi sekarang sedikit demi sedikit dia sudah mulai mengejar nih saudara-saudaranya, mungkin karena udah mulai banyak makan, kemudian udah tahu ya bagaimana caranya untuk nyolong-nyolong susunya si mak gadis, dan masih banyak lagi sehingga sekarang udah lumayan. Tapi alhamdulillah nggak ada yang sakit ya. Biasanya kalau udah anak baby kitten itu kalau usianya dari berapa minggu sampai berapa bulan itu biasanya pasti akan ada mencret, muntah, apa-apa. Nah sebentar lagi mungkin akan diberikan obat cacing gitu ya supaya sehat gitu ya. Dan biasanya kalau mencret sama muntah itu adalah penyakit yang sering terjadi nih pada kittens, jadi memang harus hati-hati. Apalagi banyak virus di musim penghujan sekarang ini. Biasanya kalau udah musim penghujan itu udah datang, udah deh harus hati-hati sama mencret, dan masih banyak lagi. Oke, kita coba lihat ya seperti apa nih. Dia anaknya gadis, dia tuh anteng aja sebetulnya. Kalau ada gadis aja dia baru teriak-teriak, tapi kalau nggak ada gadis dia tuh pasti main-main sendiri, dan akhirnya nanti dia tidur di sini. Nah ini menandakan memang ini kucing ini memang udah siap dilepas dan sudah diberikan kasih sayang full. Jadi dia pun udah bisa mandiri. Nah nggak tahu kalau 3 lagi itu sepertinya kalau dibawa sendiri-sendiri satu-satu dia pasti akan mengeong, suaranya kenceng banget, apalagi yang warna orange gitu ya. Nah khawatir juga sih kalau nanti dia diadopsi, tapi mudah-mudahan saja kalau sudah diadopsi itu transisinya, adaptasinya di rumah baru itu akan cepat gitu. Apalagi kasih sayang dari yang punya rumah sepertinya sih mudah-mudahan benar-benar cat lover gitu ya. Jadi dia akan benar-benar memperhatikan kittennya supaya bisa bisa dirawat. Aduh, kemana dia hilang? Kemana dia hilang kerucilnya? Kita cari dulu yuk kerucilnya di mana. Sepertinya udah hilang dia. Dicari-cari, ternyata dia ada di sini. Dia masuk di antara teralis besi ini. Wah, ternyata udah pinter nih ya sekarang ya. Dia ini benar-benar sudah bisa mandiri, udah bisa main sendiri dia. Dan gak ngeong-ngeong walaupun induknya si gadisnya nggak ada. Nah, tuh, udah mulai mau main ke teralis dan udah mau turun nih. Ini dia nih. Sini. Yuk. Tuh kan udah mulai main-main sendiri, karena memang semenjak dia sakit itu pergerakannya kan tidak seaktif dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya itu udah manjat karpet, sudah di atas lemari apa-apa. Kalau dia kan nggak bisa karena dia masih kecil gitu ya. Nah badannya pun lebih kecil dibandingkan yang lain. Nah setelah dia agak besaran, mau 3 bulan ini dia sudah mulai bisa manjat karpet dan juga sampai ke atas lemari. Tapi memang benar dia ini suka main asik sendiri gitu, dan memang kayaknya udah bisa mandiri sendiri dan tidak bergantung dari saudara-saudaranya. Nah seperti sekarang ini pokoknya ditaruh aja di kamar, di tempat tidur, pasti dia akan main sendiri. Dan ini dia nih, nah ketemu ibunya, warnanya pun sama seperti warnanya gadis waktu masih baby 3 bulan, seperti ini juga, dan nanti akan seperti itu. Walaupun dia ini kan mix domestik sama Persia kejadiannya gitu ya. Si gadis ini karena induknya si Lily itu kan sempat kawin sama kucing domestik gitu yang Persia, jadi jadilah nih kayak gini bentuknya. Padahal waktu dia masih 3 bulan bulu-bulunya lumayan lebat lah, tapi ternyata setelah perkembangannya 5-6 bulan ternyata memang akan seperti ini bentuknya kalau mix dom itu. Inilah yang terjadi. Nah kan ya ini benar-benar sudah mulai atraktif, sudah mulai aktif bermain, dan masih banyak lagi walaupun pergerakannya masih terbatas. Nah kalau dari dekat ngelihat dadanya itu memang merata banget, dan sepertinya ada bolong tengah-tengahnya, dan memang ada kelainan di struktur tulangnya.
Tapi kayaknya dia sehat-sehat aja, makannya sekarang udah banyak gitu kan. Dan alhamdulillah kemarin tuh kritisnya udah 2 kali 3 kali dikirain udah lewat nggak bakalan deh sembuh, tapi ternyata ya itulah yang namanya apa ya, yang namanya takdir kan, benar-benar luar biasa gitu. Dan dia ini memang ditakdirkan untuk tetap survive sampai sekarang tuh. Gimana, nggak lucu kan? Udah tutup aja. Tutup aja ya. Tutup aja ya, nggak boleh main-main sana. Hei, sini aja. Yuk, sini aja. Sini aja mainnya. Oke, mainnya di sini aja. Nah, tuh. Ini dia. Kita lihat. Yang saya bilang dadanya, ntar dulu kita balikin. Kita balikin. Nah, ini dia kan tuh. Kalau pengen lihat tuh dadanya tuh di sininya tuh tipis banget. Nah, tipis banget di sini nih. Nah, tuh. Dadanya tuh agak ringkih. Agak ringkih. Tapi ya itu dia sehat alhamdulillah. Nah ini padahal 3 bulan loh, ini mau 3 bulan tapi badannya masih kecil. Karena itu tadi perkembangan anatomi tubuhnya tidak seperti saudara-saudaranya yang memang udah 3 bulan tuh udah besar-besar. Sementara dia ini enggak. Dia ini seperti kitten baru berusia 2 bulan. Itu padahal usianya udah 3 bulan. Nah beginilah penampakannya tuh kan. Tuh gayanya tuh anteng banget, bukan tipe kitten yang kalau dipisah dari induknya itu langsung ngeong-ngeong gitu kan, langsung nyari-nyari induknya. Kalau dia nggak, dia santai aja. Karena dia udah merasa nyaman, karena ada gue, dan dia udah terbiasa gue pegang gitu ya dari umur seminggu, jadi dia udah merasakan nyaman gitu. Biasanya kan kalau anak kucing kan kalau di tempat baru kan takut tuh, ekornya langsung ke bawah gitu. Kalau ini enggak, ini malah dia langsung main-main di sana. Oke, itulah cerita-cerita terbaru mengenai si kerucul yang satu ini. Namanya belum ada. Ada yang mau kasih nama? Kalau namanya yang bagus nanti akan aku berikan nama. Gue berikan nama buat si ini nih. Ini betina ya. Jenis kelaminnya betina. Dan warnanya ini mirip sekali seperti induknya. Nah, kayaknya dia pengen minta turun tuh. Nah, ayo silakan bermainlah di bawah. Terima kasih yang sudah nyaksin cerita mengenai si kerucil yang satu ini, yang sekarang masih survive. Kita jumpa lagi di daily vlog berikutnya. Terima kasih untuk Onti Onkel yang sudah ngikutin daily vlognya anak-anaknya Mak Gadis. Kita jumpa lagi dalam kesempatan. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga ditekan lonceng notifikasi supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.